Ini bukanlah Swiss atau negara lain di Eropa. Ini adalah negara indah di tengah benua Asia, yang beberapa penduduknya masih hidup nomaden. Inilah negara Kyrgyzstan, negara yang dijuluki Swissnya Asia Tengah. Mengapa dijuluki demikian? Dan bagaimanakah sih sebenarnya kehidupan penduduk di negara ini? Apakah kebanyakan penduduk di sana masih menjalani kehidupan nomaden? Well, mari kita bahas lebih lengkap tentang negara Kyrgyzstan dan sisi lain dari negara ini, hanya di GeoCurious. Kyrgyzstan adalah sebuah negara yang terkurung daratan yang terletak di Asia Tengah. Kyrgyzstan berbatasan dengan Kazakhstan di utara, Uzbekistan di barat, Tajikistan di selatan, dan Cina di timur. Negara ini memiliki total luas wilayah sekitar 199.000 km persegi. Dan untuk pemerintahannya sendiri, Kyrgyzstan adalah negara republik semi-presidensial, yang dimana presiden adalah kepala negara dan memiliki peran penting dalam kebijakan luar negeri dan juga keamanan nasional. Dan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri yang memimpin kabinet menteri dan bertanggung jawab atas administrasi harian pemerintah. Kyrgyzstan dibagi menjadi 7 provinsi. Negara ini beribu kota di Bishkek, yang merupakan pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya negara Kyrgyzstan. Kota Bishkek memiliki pasar yang cukup ramai seperti Ozbazar yang menawarkan berbagai makanan lokal hingga barang kerajinan khas Kyrgyzstan. Terdapat juga beberapa tempat menarik lain di kota ini seperti alun-alun Alatu, yaitu sebuah alun-alun besar di pusat kota yang sering menjadi tempat perayaan nasional dan juga acara publik. Di kota ini juga terdapat Masjid Borborduk yang merupakan masjid terbesar di Kyrgyzstan, yang menjadi bukti peradaban Islam di negara Kyrgyzstan. Nah, selain kota Bishkek, terdapat kota penting lain di Kyrgyzstan, yaitu kota Osh dan juga kota Karakol. Lalu, bagaimana sih dengan kondisi geografis negara Kyrgyzstan? Kok bisa dijuluki Swissnya Asia Tengah? Jadi, kondisi geografis Kyrgyzstan sebagian besar berupa pegunungan, dengan ketinggian rata-rata di atas 1.500 meter. Pegunungan Tian Shan adalah salah satu pegunungan utama yang membentang dari barat ke timur negara ini. Dan tentunya pegunungan ini memiliki puncak-puncak yang tinggi. Dengan gunung tertingginya adalah Jengiz Chokusu yang mencapai ketinggian 7.439 meter di atas permukaan laut. Selain pegunungan, Kyrgyzstan juga memiliki beberapa danau. Danau terbesar di Kyrgyzstan adalah Danau Issyk-Kul yang terletak di bagian timur laut negara ini. Dan danau ini tentunya menawarkan berbagai keindahan alam yang dapat dinikmati oleh berbagai wisatawan. Dan tentunya alamnya masih asri. Dan menariknya, danau ini tidak pernah membeku, meskipun berada di ketinggian lebih dari 1.600 meter. Nah, selain Danau Issyk-Kul, terdapat juga danau lain yaitu Son-Kul, yang merupakan danau alpen yang terletak di ketinggian 3.000 meter. Danau ini dikelilingi oleh padang rumput subalpen yang luas, yang digunakan oleh para pengembala nomaden selama musim panas. Dan untuk iklim sendiri, iklim di Kyrgyzstan bervariasi sesuai dengan ketinggian. Secara umum, Kyrgyzstan memiliki iklim musim panas yang panas dan juga kering, serta musim dingin yang sangat dingin, terutama di dataran tinggi dan pegunungan. Jadi, karena memiliki banyak pegunungan dan landscape-nya yang indah, oleh karena itulah negara ini dijuluki Swissnya Asia Tengah. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang geografis Kyrgyzstan? Cukup indah, bukan? Dan sekarang kita bahas bagaimana sih sejarah Kyrgyzstan yang pernah menjadi bagian dari Uni Soviet, dan bagaimana negara ini menjadi negara mayoritas Muslim. Pada milenium pertama sebelum Masehi, wilayah Kyrgyzstan berada di bawah pengaruh berbagai kelompok nomaden, seperti Shitian dan juga Yuezhi. Kelompok-kelompok tersebut dikenal sebagai penunggang kuda yang tangguh dan juga memiliki kehidupan yang nomaden.
Suku Kirgiz mulai muncul ke wilayah ini pada abad kedua Masehi yang berasal dari wilayah Yenisei di Siberia. Dan nama Kirgiz diyakini berasal dari kata Turki yang berarti 40, yang mengacu pada 40 klan dari Manas. Nah, siapa itu Manas? Dan Manas sendiri adalah salah satu pahlawan legendaris di Kirgistan, yang dulunya bersatu dengan 40 klan daerah melawan Kekaisaran Uighur. Kemudian pada abad ke-6 hingga abad ke-8 Masehi, suku Kirgiz dan wilayah Asia Tengah menjadi bagian dari Kekaisaran Turk yang mendominasi sebagian besar Asia Tengah dan juga Kaukasus. Pada abad ke-9 dan abad ke-10 Masehi, agama Islam mulai menyebar ke Asia Tengah, termasuk di sini ke wilayah Kirgistan. Pengaruh Islam semakin kuat seiring dengan runtuhnya Kekaisaran Kirgiz. Tetapi Islam baru menjadi agama mayoritas di Kirgistan pada akhir abad ke-19. Pada pertengahan abad ke-19, Kekaisaran Rusia mulai memperluas pengaruhnya di Asia Tengah. Pada tahun 1876, Rusia secara resmi menguasai wilayah Kirgistan dan memasukkannya ke dalam Turkestan Rusia. Pada tanggal 5 Desember 1936, Republik Sosialis Soviet Kirgistan didirikan sebagai bagian dari Uni Soviet. Pada era Soviet membawa perubahan besar dalam masyarakat Kirgistan, termasuk industrialisasi, urbanisasi, dan juga penyebaran pendidikan. Dan pada saat inilah beberapa budaya Rusia mulai masuk ke negara Kirgistan, termasuk bahasa Rusia. Dan setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, Kirgistan menjadi negara yang merdeka dan mengganti nama menjadi Republik Kirgistan. Dan sejak mendapatkan kemerdekaan, negara Kirgistan telah berusaha membangun negara yang stabil dan mandiri di tengah perubahan politik dan juga pertumbuhan penduduknya. Jumlah penduduk Kirgistan saat ini adalah sebanyak 7.200.000 jiwa berdasarkan data dari Worldometer. Kepadatan penduduk di Kirgistan adalah 37 orang per kilometer persegi, yang dimana 35% penduduknya tinggal di perkotaan, dengan usia rata-rata di Kirgistan adalah 25 tahun. Menurut Britannica, kelompok etnis terbesar di negara Kirgistan adalah suku Kirgiz, yang terdiri dari 77% populasi. Terdapat juga etnis minoritas seperti Uzbek 14%, Rusia 4%, dan etnis lain seperti Dungan dan Uighur. Bahasa resmi di negara Kirgistan adalah bahasa Rusia dan juga bahasa Kirgiz. Bahasa Kirgiz adalah bahasa Turki dari rumpun bahasa Turki Kipchak, yang erat kaitannya dengan bahasa Kazakh. Dan menariknya, dulunya bahasa Kirgiz ditulis dalam aksara Arab hingga abad ke-20, dan setelah itu aksara Latin mulai diperkenalkan dan diadopsi atas perintah Stalin pada tahun 1928. Dan kemudian aksara Latin digantikan oleh aksara Sirilik pada tahun 1941. Lalu bagaimana dengan agama di Kirgistan? Agama Islam adalah agama yang paling dominan dan mayoritas di Kirgistan. Dengan lebih dari 80% penduduk negara ini beragama Islam. Terdapat juga agama minoritas seperti Ortodoks Rusia dengan angka 17%, dan sisanya agama lain. Menurut Bermet Akayeva, mantan presiden Kirgistan, dalam sebuah wawancara ia menyatakan bahwa Islam semakin mengakar di negara Kirgistan. Dia mengatakan bahwa banyak masjid baru dibangun, dan orang-orang Kirgiz semakin mendekatkan dirinya kepada Islam, yang menurutnya ini bukanlah hal yang buruk. Dan itu membuat masyarakat kita lebih bermoral dan tentunya lebih bersih. Lalu bagaimana nih dengan budaya penduduk di Kirgistan? Budaya Kirgistan erat kaitannya dengan nomadenisme, yaitu kehidupan berpindah-pindah tempat di setiap musimnya untuk pengembalaan ternak mereka. Dan biasanya dalam menjalani kehidupan nomaden, orang-orang Kirgistan tinggal di sebuah tempat yang disebut dengan yurt. Yurt adalah tempat tinggal tradisional Asia Tengah yang terbuat dari kerangka kayu dan dinding dari kain ataupun kulit. Yurt adalah sebuah rumah portabel yang dapat dipasang atau dibongkar dengan cepat
dan cocok untuk gaya hidup nomaden. Dan dalam kehidupan nomaden, kuda adalah bagian penting untuk memudahkan transportasi. Dan kuda sendiri adalah simbol kemakmuran bagi orang-orang Kirgiz. Nah, selain kuda, orang Kirgistan juga terkenal dengan tradisi memelihara dan melatih elang, khususnya elang emas. Para pemburu elang sering disebut dengan berpoci, yang dimana biasanya mereka melatih elang untuk berburu hewan seperti kelinci, rubah, dan juga hewan kecil lainnya. Nah, ada satu tradisi unik nih di Kirgistan yang mungkin sebagian dari kalian sudah pada tahu, yaitu tradisi penculikan pengantin yang sering dikenal sebagai ala kacu. Dan tradisi ini merupakan salah satu tradisi kontroversial di Kirgistan, yang dimana dalam tradisi ini seorang pria akan menculik wanita yang diinginkannya untuk kemudian dijadikan sebagai istrinya. Dan seringkali penculikan ini tanpa persetujuan si wanitanya. Dan setelah diculik, wanita tersebut dibawa ke rumah keluarga pria untuk kemudian dibujuk agar mau menerima pernikahan. Dan tentunya dalam konteks modern, tradisi ini dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, terutama karena banyak kasus di mana wanita dipaksa menikah tanpa persetujuan mereka. Tapi bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah tradisi ini perlu dilestarikan atau dihilangkan saja? Silakan tulis pendapat kalian. Secara perekonomian, Kirgistan dikategorikan sebagai negara berkembang dengan pendapatan menengah ke bawah. Menurut Bank Dunia, PDB Kirgistan mencapai 11 miliar US dollar pada tahun 2022 dan PDB per kapita mencapai 1.600 US dollar pada tahun yang sama. Maka uang yang digunakan di negara Kirgistan adalah Som Kirgistan atau yang disingkat dengan KGS. Satu Som Kirgistan setara dengan 180 rupiah. Ekonomi Kirgistan cukup bergantung pada sektor pertanian dan peternakan, dengan produk utama seperti kapas, tembakau, wool, dan juga daging. Selain itu, sektor pertambangan juga berperan penting dalam perekonomian Kirgistan, dengan emas dan uranium sebagai komoditas ekspor utama. Sedangkan untuk industri utama di Kirgistan adalah tekstil dan juga makanan olahan, yang menyumbang 31% dari PDB. Adapun mitra kerjasama utama Kirgistan adalah Cina, Rusia, dan juga Kazakhstan. Dan saat ini sektor jasa, terutama perdagangan dan pariwisata, sedang berkembang di Kirgistan. Dan seperti yang kita bahas sebelumnya, Kirgistan memiliki banyak potensi wisata alam yang cukup indah dan tidak kalah jauh dari negara-negara di Eropa. Dan yang terpenting adalah bagaimana mengembangkan pariwisata tersebut dengan membangun infrastruktur dan kemudahan akses ke area pariwisata. Dan tentunya pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan kelestarian lingkungan agar alam tersebut masih dapat dinikmati. Jadi inilah pembahasan kita pada video kali ini tentang negara Kirgistan. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang negara ini? Silakan tulis di komen. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga subscribe. Sampai ketemu di video yang selanjutnya. And bye-bye. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold.